konsep MMT dalam negara kita, yaitu negara kita itu bisa mencetak uang sebanyak mungkin lalu diedarkan kepada masyarakat ataupun UMKM dalam rangka untuk membangun kembali negara ini sehingga negara dapat berdikari dan berkembang. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah konsep ini ketika diterapkan ya di Indonesia tentunya ini sesuai, karena ya saya ketahui lah bahwasanya negara kita dalam mencetak uang itu kan ada batasannya, ada aturan-aturannya. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Bagaimana rekan? Gini, mengenai MMT, Modern Monetary Theory. Ketika kita mencetak uang itu tidak asal mencetak uang. Nah, seperti itu. Kita mencetak uang itu harus jelas, terarah dan terhitung. Pastinya seperti itu. Jadi ketika mencetak uang, gambarannya orang-orang ini yang biasanya mungkin pemerintah sekarang yang menganggap bahwasanya mencetak uang itu bisa mengakibatkan inflasi. Padahal sebenarnya tidak, kalau hanya kita pakai konsep yang namanya MT, itu terhitung, terarah dan jelas seperti itu. Mungkin di gambaran orang-orang kita mencetak uang ya udah dikasih ke orang gitu ya. Mungkin ya nggak sederhana itu. Mencetak uang harus yang namanya terarah. Mungkin seperti ini. Kita mencetak uang yang pertama itu untuk kalau di Indonesia yang pas untuk Indonesia, yang pertama itu untuk kebutuhan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua untuk industri yang bisa menggantikan kita impor. Jadi kita data dulu, sebenarnya Indonesia itu impor apa aja. Andai kata kita impor masalah tentang, sebut saja yang namanya yang kemarin dulu ya. Kemarin bahasa Indonesia itu impor sampai impor uyah, impor garam, impor garam. Yang kebetulan itu ya ketika saya melihat berita itu saya tertawa, kok bisa Indonesia ini. Iya, soalnya kan kita tahu lah, semuanya tahu biasanya negara Indonesia itu negara yang sebagian luas daerahnya itu kok bisa sampai impor garam aja lucu. Iya, sangat lucu sekali kok bisa negara maritim terbesar di Indonesia sampai impor garam. Itu yang menjadi PR untuk negara sebenarnya. Gini, andai kata sebut saja tentang kita sebenarnya masih impor garam. Maka untuk menggantikan yang namanya impor garam, konsep MMT itu dipakai. Pertama tadi saya menyebutkan bahasanya untuk kepentingan ekspor. Produksi yang dinanya untuk kepentingan ekspor kita danai lewat konsep MMT. Yang kedua itu untuk menggantikan produk-produk yang kita impor. Yang ketiga untuk melihat kondisi Indonesia sekarang ini, bahwasanya kita kena pandemi sekarang mungkin bisa ditambah dengan kita MMT nyetak uang itu untuk kebutuhan pangan dan kesehatan. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau kita ke garam tadi, tentang produksi garam, kita impor garam. Impor garam itu andai kata sampai sekian ton. Untuk menanggulangi itu, maka kita cari perusahaan mana, perusahaan lokal mana yang dimana memproduksi garam. Nah, memproduksi garam, kita danai, kita kasih pinjaman ke mereka. Pinjam pasti ada jaminan. Andai kata jaminannya itu apa? Andai kata mereka menjaminkan uang, mereka menjaminkan aset yang nilainya 100 juta. Nah, kita bisa pinjami mereka bahkan sampai 3 kali nilai dari aset mereka, 300%. Andai kata jaminan mereka 100 juta, maka kita bisa pinjami mereka sampai 300 juta. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Selama itu untuk kepentingan pengembangan usaha dan menggantikan kebutuhan produk yang kita impor, garam tadi seperti itu. Nanti kita pinjami. Setelah pengembangan usahanya selesai, usahanya berkembang, mereka akan mencicil pinjaman tadi. Jangan pinjaman yang berbunga. Itu syarat seperti tadi ya. Jangan mengambil untung ke rakyat, itu nggak boleh. Kita kasih pinjaman saja sampai 300%. Dan jangan mengambil bunga. Itu syarat. Ketika uang kembali, ya kita bakar lagi uang. Seperti itu untuk menggantikan impor. Ada lagi mungkin seperti ini, kalau diibaratkan ya, mungkin kita mau menjadi negara yang lebih ke produsen. Kita mau punya grand plan. Andai kata negara punya grand plan bahwasanya ingin menjadi negara produsen lewat cara MMT. Itu ada caranya seperti ini. Andai kita kebutuhan untuk ekspor.
sebenarnya Indonesia itu sudah ekspor tentang manufaktur kapal. Contohnya seperti itu. Indonesia ekspor manufaktur kapal, kita jual ke sampai ke luar negeri, sampai seperti itu. Mungkin untuk mengembangkan sebuah industri manufaktur kapal, saya ibaratkan dengan contoh warteg. Mungkin lebih mudahnya seperti itu, warteg. Oke. Indonesia punya 30 warteg. Mau warteg tadi mau dibuat 100 warteg. Ya. Nah, oke. Untuk membangun warteg tadi harus dibangun proyek 12 lapis. Proyek 12 lapis. Yang menunjang warteg tadi. Oke. Untuk menunjang warteg tadi. Warteg itu butuh apa? Kira-kira mungkin butuh yang namanya nasi. Ya, pasti. Jelas, nasi. Pasti. Dan nasi ada telur, ada ayam. Maka yang dibangun untuk menunjang warteg 100 warteg tadi perlu yang namanya dibangun seperti kita membangun namanya ternak ayam petelur, kita butuh telur. Kita membangun ladang sawah sampai pupuknya semuanya, sampai semuanya itu yang menunjang untuk kebutuhan warteg sampai 12 lapis itu minimum sampai 12 lapis. Kita kasih aja uang untuk pembangunan seperti ladang sawah, membangun untuk peternakan ayam petelur tadi, cetak uang saja, kita balas seperti itu. Ketika uang itu kembali semuanya, kita bakar uangnya. Oke, baik. Itu ya pengetahuan yang luar biasa lah menurut saya. Bahwasanya dengan menerapkan sistem MMT ini negara bisa berdikari, katakan bisa membangun rumahnya sendiri seperti itu. Kemungkinan itu kita bisa menghindari yang namanya Hutan. karena kita bisa memproduksi dalam negeri sendiri. Oke, berbicara mengenai hutan ya kan, bahwasanya ya saya tahu lah bahwasanya hutan negara Indonesia itu sekarang sudah mencapai 6.000 triliun. Itu bukan termasuk bunganya loh. Iya. Itu hanya pokoknya saja 6.000 triliun beserta bunganya itu ya banyak lagi lah. Bahkan Indonesia itu bunganya itu lebih besar daripada Filipina ketika kita berhutang. Nah, dengan konsep bernegara secara human, bukan open yang sampean pikirkan lah, katakan itu human ya. Itu apakah bisa menyelesaikan persoalan hutan, terutama ini konteksnya hutan karena negara ya hutan seperti itu, apakah bisa menyelesaikan hutang Indonesia yang 6.000 triliun itu beserta bunganya, bahkan nanti yang ke depan kita nggak tahu lebih banyak lagi hutangnya, itu apakah bisa? MMT apakah bisa untuk melunasi hutang negara? Mungkin seperti itu ya. Kalau MMT itu konsepnya itu membangun di dalam negeri, kita bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa meminta bantuan dari negara lain, mungkin seperti itu. Kita membangun pembangunan ada di dalam negeri, terutama dari infrastruktur dinamisnya, mungkin seperti itu. Hal itu MMT bisa meminimalisir atau menanggulangi yang namanya hutang. Jadi nggak sampai hutang. Dan untuk pelunasan hutang sampai 6.000 triliun tadi beserta bunganya sebenarnya ada solusi lain. Ada solusi. Bagaimana itu solusinya? Kalau diceritakan ini di podcast ini mungkin panjang, boleh nggak ya? Ya sedikit kita sampai jelaskan mungkin biar teman-teman agak terbuka awasan. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin saya terangkan secara kerangkanya saja ya. Ini kita bicara soal geopolitik dan geoekonomi. Kita tidak bicara soal bagaimana membangun negara, kita bicara soal geopolitik dan ekonomi. Indonesia itu punya selat utama. Selat apa? Selat yang pertama ya, saya sebutkan satu, mungkin Selat Malaka. Oke, ada apa dengan Selat Malaka? Selat Malaka itu termasuk Major Strait atau selat utama. Dinamakan selat utama atau Major Strait karena di situ itu seringkali dilewati oleh kapal niaga. Kapal niaga untuk pengiriman barang dari banyak negara, mungkin seperti itu. Selat Malaka itu terletak di antara Malaysia dan Sumatera. Oke. Ya, di gambaran kalau sama Butak PK di situ ada. Ya. Itu Selat Malaka sebenarnya. Dan di situ mau kemana pun, kalau pengiriman negara, kalau negara mau indistribusi dari perdagangan seluruh dunia, pasti lewat situ. Dan itu adalah wilayah kelautan Indonesia. Nah, jadi untuk solusi penyelesaian hutan, kita main secara geopolitik dan geoekonomi. Geopolitiknya adalah kita memajaki negara yang niaganya lewat dari Selat Malaka, perdagangannya, distribusinya
pengiriman kargonya lewat Selat Malaka, kita pajaki mereka 10% saja. 10%? Ya 10% dari nilai barang yang dibawa. Baik. Ya ini info ya, sekedar info. Kapal kargo yang lewat Selat Malaka itu setiap harinya itu ada 100.000 kapal kargo. 100.000? 100.000 kapal kargo. Luar biasa. Berarti ini info yang luar biasa, karena mungkin teman-teman ya belum banyak yang tahu bahwasanya Indonesia itu sampai sebegitu loh. Itu luar biasa loh. Kita pajaki 10%, saya rasa juga luar biasa. Iya. Penghasilan pemasukan negara. Kalau bisa yang menurut saya lebih, bahkan sampai 20 ataupun 25% lah katakan pajaknya. Iya. Terus begini, kalau 100.000 kapal kargo yang kita pajaki tiap kapal kargo dengan nilai yang dibawa, kita pajaki 10% atas asuransi. Itu aja cukup, boleh. Tapi dalam geopolitik pasti ada yang namanya negara yang tidak suka, tidak senang. Mungkin ya masalah geopolitik, saling lawan melawan seperti itu. Kalau dijelaskan di sini panjang banget pastinya ya. Jadi mungkin ke depan bisa Siap lagi. Nanti kita Bicara tentang geopolitik dan geoekonomi mungkin seperti itu. Nah, ketika kita memajaki dari uang-uang tadi, kita bisa membayar hutang kita lewat dari situ, lewat asuransi. Sebenarnya itu.